Som en vond strøm gjennom loen vår. Plukk opp noen rystelser her. Grunnvannet synker. Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema drama cerita seru yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2015 dengan judul The Wave. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Roar Uthaug serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Norwegia, antara lain Kristoffer Joner sebagai Christian Elcourt, Jonas Hope sebagai Sondre, lalu juga ada Anna Daltorp sebagai Idan. Diangkat dari sebuah tragedi kisah nyata pada tahun 1934 di Norwegia, film ini berkisah tentang sebuah peristiwa runtuhnya celah Akreneset di Moreo Gromsdal, atau dalam antara lain runtuhnya gunung besar yang membatasi area perairan kota, di mana akibat runtuhan itu terjadi, nyatanya membuat sebuah tsunami besar dengan gelombang pasang setinggi 80 meter yang mengempas seluruh kehidupan kota dan diketahui para korban dari tsunami sangatlah banyak, mengingat tidak ada kabar khusus sebelumnya dan hal ini pun terjadi secara tiba-tiba, bahkan tidak pernah disangka-sangka. Untuk itu demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan kilasan balik nyata mengenai sebuah negara Norwegia yang memiliki kondisi geografis yang penuh dengan fjord atau danau yang dikelilingi oleh gunung-gunung, yang mana sewaktu-waktu gunung itu bisa saja longsor. Hal itu akan menyebabkan gempa bahkan tsunami yang besar. Salah satunya adalah Moreo Gromsdal, di mana itu adalah sebuah tempat di Norwegia yang menjadi saksi kejadian-kejadian tersebut. Dalam 3 dekade dari tahun 1900 hingga 1930-an, telah terjadi 3 bencana longsor yang merusak kota-kota dan memakan banyak sekali korban jiwa. Hingga kemudian kini terlihatlah seorang pria bernama Christian yang merupakan seorang ahli geologi yang bekerja di pusat pengawasan gunung Geiranger, di mana Christian serta istri dan anaknya bernama Idun, Sondre, dan Julia nyatanya akan segera pindah dari sana ke suatu tempat yang jauh dari sini. Karena Christian sendiri nyatanya telah mendapatkan sebuah pekerjaan baru, akan tetapi sebelum melakukan kepergian, Christian terlebih dahulu memutuskan untuk pergi menuju kantor, guna sekiranya berpisah dengan rekan-rekan kerja. Hari itu, keadaan di sana pun terlihat normal dan tak ada satupun pergerakan yang mencurigakan, di mana kantor pengawasan ini dihuni oleh 5 orang petugas termasuk dengan Chris, karena semenjak tragedi-tragedi yang terjadi, dapat dipastikan gunung harus selalu diawasi setiap pergerakannya. Setelah melakukan perpisahan yang hendak dilakukan, Christian dan rekan-rekannya pun sekiranya mulai mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari terakhir dari Christian, bersama rekan Chris yang bernama Arvid, Margot, Jacob, dan juga George. Setelah membereskan peralatan kantornya untuk dibawa pulang, tiba-tiba saja monitor merekam sebuah pergerakan darurat ketika air tanah yang meliput area sekitar mendadak berkurang, dan beberapa alat pendeteksi bencana di gunung tiba-tiba mati. Meski di tayangan gunung tersebut terlihat baik-baik saja, karena tak ada pergerakan sedikit pun, namun di sana Christian merasa memiliki firasat tentang gunung tersebut, hingga hal itu pun tidak luput dari kekhawatiran Chris, meski ia sendiri kini sebenarnya telah bisa lepas dari pekerjaan ini. Sampai-sampai hal itu pun dibawa cemas oleh Chris, tatkala ia hendak pergi dan berpamitan pada tetangga yang datang. Ia lagi-lagi kini merasakan ada hal yang janggal ketika berusaha melakukan kepergian ke area kapal, di mana firasatnya mengenai gunung semakin tidak terkendali. Hal itu membuat Chris membatalkan kepergian pada hari ini juga dengan membawa sang anak pergi terlebih dahulu menghampiri area kantor untuk sekiranya menjawab kecemasannya. Sementara itu di sisi lain, Idun tak bisa berangkat bekerja bersama-sama karena di sana Idun memiliki kewenangan yang tidak bisa ditinggal, mengingat ia pun harus bekerja terlebih dahulu di sebuah hotel yang berada di kota Geiranger, karena hotel saat ini tengah padat akibat mulai memasuki musim berlibur.
Selang tiba di area kantor, kedatangan Chris pun disambut aneh oleh para rekan, di mana Chris yang memiliki firasat buruk pada area gunung, lantas mengarahkan mereka untuk segera mengecek area gunung secara langsung. Karena kemungkinan, alat pendeteksi pergeseran mereka error, mengingat jika mereka ceroboh atau lengah, niscaya akan ada kejadian besar yang mampu membunuh seluruh penduduk kota. Meski terkesan bingung namun tidak bisa berbuat banyak, para kelompok yang mulai mengikuti kemauan Chris memacu Chris dan Jacob yang kini pergi untuk memeriksa alat pendeteksi bencana walau sebenarnya Chris di sini sudah tidak lagi terlibat sebagai pekerja. Meski begitu, Chris melakukan hal ini karena tidak ingin meninggalkan segala kekeliruan yang mampu membahayakan ratusan ribu penduduk. Sesampainya di dalam celah gunung, mereka pun menemukan 2 kabel alat pendeteksi yang mengalami kerusakan. Sehingga Christian yang kembali ke area ruang penelitian lantas berasumsi bahwa hal ini memasuki fase serius. Mengingat jika gunung-gunung itu benar-benar longsor, maka akan menyebabkan tsunami yang sangat tinggi dan akan menghancurkan Gay Ranger dalam 10 menit. Namun sebagai ketua peneliti di sana, Arvid pun tak mempercayai hal itu begitu saja. Karena penyebab kabel putus itu bisa bermacam-macam alasan, dan di sini dia lebih mementingkan para turis yang telah berdatangan ke kota mereka. Maka dari itu Arvid pun meminta Chris untuk tenang, karena Arvid yakin jika kerusakan kabel bukan semata-mata gunung mengalami pergeseran. Dengan itu Chris yang merasa tidak ingin mencampuri urusan ini pun, lantas kini berusaha menemui sang anak yang rupanya telah berada di area hotel sang ibu bekerja. Dengan raut wajah kecewa, terlebih lagi Chris telah melewatkan tiket yang begitu mahal untuk berlayar ke kota seberang. Namun beruntunglah sang istri yang sabar, lantas memutuskan untuk melakukan kepergian esok hari bersama-sama, sehingga memacu Sondre anak laki-laki dari Chris, memilih bermalam di area hotel sang ibu bekerja. Sementara Julia yang ingin melakukan perpisahan dengan area rumah tinggal, memacu Chris menemani sang anak untuk pulang. Malam itu, suasana di kota itu pun merasa tenang. Namun tiba-tiba George yang saat itu tengah berada di dalam ruang penelitian untuk berjaga, tiba-tiba dikejutkan ketika melihat layar komputer dengan kemunculan grafik yang mencurigakan dari aktivitas gunung yang tengah berkontraksi. Hal itu membuat dia segera memberitahukan pada Arvid serta Jacob yang saat ini nyatanya tengah berada di stasiun pengawasan setelah mendapatkan kecemasan Chris tadi, di mana setelah mendengar hal itu memacu Arvid yang cemas, kini tanpa berpikir panjang segera pergi ke area celah gunung untuk memeriksa situasinya. Di sisi lain, Christian yang masih memiliki firasat buruk pun kini lantas menelepon Margot, dan pada akhirnya dia pun mengetahui bahwa gunung itu tengah berkontraksi, membuat dia yakin bahwa tak lama lagi akan terjadi longsor dan bergegas mencari dokumen-dokumen penelitiannya yang berada di pembuangan sampah. Maka setelah membaca dokumen-dokumen terkait tanda-tanda akan adanya longsoran gunung, Christian pun menemukan informasi bahwa kontraksi akan muncul tepat sebelum longsor itu terjadi. Maka dari itu ia pun bergegas menghubungi Margot untuk disambungkan pada Arvid guna meminta mereka berdua untuk segera keluar dari celah gunung. Akan tetapi tepat di saat Arvid dan Jacob akan naik, tiba-tiba kontraksi pun semakin kuat, di mana banyak bebatuan besar yang berjatuhan. Hal itu menyebabkan kaki Jacob terjepit. Kepanikan di sana pun semakin tidak terkendali, tatkala penahan mulai rusak, serta celah gunung yang bergerak menyempit dengan sebuah grafik yang bergerak tidak stabil. Hal itu pun memacu Chris mengarahkan pada Margot untuk segera bertindak, sama halnya dengan Arvid yang mengarahkannya untuk segera menekan alarm darurat. Hingga tak lama setelah itu, gempa yang terjadi pun turut berhenti, bukan karena kondisi yang telah aman, melainkan gunung yang akan segera longsor. Karena di sini pengaman Jacob rusak, maka di sana Arvid pun memberikan pengaman miliknya. Lalu dengan sangat heroik, Arvid nyatanya malah memilih mengorbankan diri demi bisa menyelamatkan Jacob. Setelah mendengar alarm tersebut, para warga termasuk Chris hanya memiliki waktu 10 menit untuk bisa mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, Idun serta rekan-rekannya bernama Faibek dengan segera membangunkan orang-orang yang tengah bersantai di hotel untuk segera pergi ke area bus agar bisa mengevakuasi orang-orang ke tempat yang lebih tinggi. Sementara Christian yang mulai mengatur waktu evakuasi, lantas segera menghubungi Idun serta memperingati para penduduk untuk segera mempercepat perjalanan menuju tempat yang lebih tinggi.
Sementara Christian yang kini dihubungi oleh sang istri diarahkan untuk fokus menyelamatkan Julia saja tanpa menjemput Idun dan Sondre di hotel karena mereka semua akan mengungsi menggunakan bus ke daratan tinggi di dekat sana. Beberapa menit lagi tsunami pun akan menerpa kota saat ini. Sementara pengevakuasian di area hotel terlihat sangat lamban, apalagi pengevakuasian terhendat tatkala Idun menyadari jikalau sang anak tidaklah ada. Meski sadar maut ada di depan mata, Idun yang kini dibantu pengunjung untuk mencari sang anak benar-benar dibuat tidak kuasa tatkala mereka terlambat dalam melakukan sebuah pengevakuasian. Sementara itu di sisi lain, jalanan menuju daratan tinggi pun terlihat mulai macet total. Di sana Christian yang tahu jika waktu semakin menipis, mulai berlari membawa Julia sembari memperingati semua orang untuk segera menyelamatkan diri karena tsunami setinggi 80 meter hendak menghampiri. Namun petaka baru menimpa keluarga tetangga baiknya, di mana sang istri dari Thomas yang terjepit memacu Chris mengarahkan sang anak untuk pergi bersama Thomas, sementara ia akan menyelamatkan istri dari Thomas terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian setelah tsunami berlalu, terlihat Anna yang tewas akibat tertusuk besi pembatas jalan, membuat Chris yang rupanya selamat begitu syok, sehingga ia yang bergegas menyelamatkan diri, kini melihat situasi sudah porak-poranda dengan beberapa warga yang sekiranya berhasil menyelamatkan diri. Setelah berjalan cukup jauh, beruntungnya di sana Julia juga berhasil selamat beserta Thomas dan juga sang anak. Meski dalam raut wajah Thomas ia berusaha kuat, tatkala mengetahui jikalau sang istri rupanya tidak selamat. Belum cukup tenang sampai sejauh ini, karena Chris yang cemas pada keselamatan sang istri mencoba kembali pergi untuk bisa mendatangi area pusat evakuasi mengenai kedatangan bus pengunjung hotel. Sehingga untuk itu Chris lagi-lagi menitipkan Julia pada Thomas, karena ia hendak mencari kabar dari sang istri mengenai keselamatannya. Di sisi lain, akibat meragukan dari firasat buruk Chris, Jacob yang berhasil selamat pun kini nyatanya segera menghubungi Margot dan George sambil terseguk untuk memberitahukan bahwa Arvid nyatanya tidak selamat. Sementara di area dalam sebuah bunker tanah hotel, Idun yang kini berhasil menyalakan listrik emergency nyatanya membuat situasi panik tatkala mereka dapat melihat jelas situasi ruangan hampir ditelan air, apalagi area pintu mulai mengalami kebocoran. Sehingga dalam situasi ini, Philip yang rupanya mengalami fase gejala panik mulai kesulitan bernafas. Bahkan kepanikannya hampir membuat mereka tewas karena sengaja menenggelamkan mereka agar Philip bisa terambang. Untuk itu Idun yang tidak ada pilihan lain, segera bertindak dengan mengarahkan sang anak tenang selagi ia menahan Philip agar tewas karena tidak ada pilihan. Di sisi lain, Chris yang harap-harap cemas untuk mencari keberadaan istri dan juga anaknya, kini mulai melewati sebuah jalan yang telah dipenuhi oleh mayat serta keadaan yang sangat berantakan. Kemudian di saat yang bersamaan juga dia pun menemukan bus dari hotel. Hal itu membuat Chris dilanda kepanikan hebat, namun tidak memiliki pilihan untuk mengecek ke area dalam. Akan tetapi setelah mencari dalam keadaan di ujung harapan, rupanya Chris tidak menemukan Idun dan juga Sondre. Membuat Chris pun memutuskan untuk pergi menuju hotel, karena ini adalah satu-satunya harapan untuk bisa menemukan keluarganya. Namun belum jauh melangkah, Chris yang sekiranya tiba di area hotel yang telah dalam keadaan kacau, benar-benar dibuat tidak kuasa tatkala melihat tas milik Sondre. Hal itu membuat dia mengira jika anak dan istrinya telah tewas. Christian yang frustasi pun langsung memukul sebuah besi berulang kali, sehingga suara pukulan yang nyatanya menggelegar mampu terdengar oleh Idun dan Sondre, membuat mereka mulai mencari cara agar bisa memberitahukan keberadaannya. Namun hal ini pun malah membuat Idun sangat cemas ketika melihat air mengalir deras mulai memenuhi area lubang ventilasi mereka.